Halo teman-teman, semoga semuanya selalu sehat-sehat dan bahagia ya. Selamat datang dan salam kenal buat teman-teman yang baru aja nonton video aku. Nama aku Lolita, aku adalah seorang financial planner dan aku membagikan tips yang sangat bermanfaat terkait keuangan dan lifestyle. Buat para subscriber aku yang sudah dengan sangat setia nonton video-video aku ucapkan terima kasih banyak ya. Aku mohon teman-teman bisa share video-video aku ke keluarga dan teman lainnya agar aku bisa menjangkau lebih luas lagi dan menambah manfaat. Sekarang ini investasi saham lagi hits ya. Tapi aku gak mau membicarakan itu ya. Aku mau ngomongin tentang investasi yang sangat menguntungkan dan aku sendiri sudah membuktikan. Apa itu ya? Yes, investasi properti. Jadi aku mau cerita dulu nih. Di tahun 2004 aku pernah investasi dalam bentuk kios ya, kios di pusat perbelanjaan yang saat itu belum dibangun, lokasinya di pusat kota. Jadi aku tuh punya tabungan, hasil aku kerja susah payah sebagai part-timer, asisten lab dan penerjemah media pada saat aku ambil S2 di Amerika. Nah, waktu pulang sekolah daripada uang itu hangus ya kebeli yang lain-lain, akhirnya aku putuskan untuk membeli kios itu. Tahun 2004 harga kios itu adalah 220 juta rupiah. 1,5 tahun kemudian, developernya kontak aku minta aku pindahkan kios ke posisi lain karena ternyata ada anchor baru masuk ke pusat perbelanjaan itu. Nah, anchornya ini adalah supermarket yang cukup terkenal ya dari Prancis. Ya udah, jadi aku datang ke kantor developer dan aku pilih posisi yang baru. Oke, aku tanda tangan kontrak lagi. 2 bulan kemudian aku dikontak lagi nih, suruh pindah lagi. Ya udah, aku balik lagi kan ke kantor developer. Terus aku pilih nih, ternyata posisinya tuh karena berebutan kali ya, jadi ya udah seadanya sisa-sisa gitu. Udah gitu lokasi yang baru ini luasnya lebih luas lagi ya dari sebelumnya, jadi aku harus nambah lagi biaya karena kan dihitung luas ya, luasnya berapa ya udah segitu aku tambah. Wah, aku udah mikir nggak bener nih, udah disuruh pindah, suruh nambah lagi kan. Udah deh, aku cut aja di sini, mau aku jual aja, jadi aku minta developernya buyback. Itu tahun 2006 ya, akhirnya mereka mau buyback dengan harga 400 juta rupiah. Jadi bisa dihitung ya berapa returnnya. 400 juta, tadinya aku beli 220 juta, 78%. Lumayan ya, alhamdulillah. Terus tahun 2007 nih aku juga pernah beli kios di satu pusat grosir ya, waktu itu juga belum dibangun, tapi kayaknya nih bakal rame feeling aku waktu itu. Ya udah, aku beli satu kios kecil yang luasnya cuma 6 meter persegi saja. Itu harganya 165 juta rupiah dan itu hak guna bangunan ya. Awalnya 3-4 tahun pertama itu sepi, aku usaha sewakan ya, nggak banyak waktu itu returnnya. Lama-lama kok lumayan, sampai kemudian returnnya mencapai 30 juta rupiah setahun. Jadi berapa ya? 30 juta dari 165 juta rupiah, 18% per tahun. Jadi sejak tahun 2004 aku sudah belajar investasi properti kecil-kecilan ya, yang receh harganya segitu-segitu dan kadang juga patungan. Selain kios juga pernah rumah, kos-kosan, apartemen, rumah petak gitu ya. Ya lumayan lah hasilnya. Nggak semuanya untungnya bagus seperti kios-kios tadi, ada juga yang cuma untung tipis. Tapi yang jelas nggak ada yang merugi. Mantap kan? Makanya aku nggak mau keep rahasia untuk aku sendiri. Aku ingin sharing sama teman-teman semua tips gimana memilih investasi properti. Tips ini tentunya aku kaitkan dengan ilmu perencanaan keuangan ya. Penasaran? Simak sampai habis. Yang akan dibahas kali ini adalah kenapa sih memilih investasi properti. Kedua, berapa proporsi investasi untuk properti yang sehat untuk keuangan kita. Ketiga, properti apa sih yang bisa kita beli. Dan keempat, tips penting untuk membeli properti. Repeat after me. Real estate provides the highest returns, the greatest values, and the least risk. Armstrong Williams. Jadi, real estate atau properti itu memberikan return yang tinggi, nilai yang besar, dan resiko yang relatif kecil. Resiko kecil ini dalam artian bahwa investasi properti itu aman, resikonya rendah, dan jarang loh ada nilai properti yang turun. Tingkat pengembalian juga menjanjikan, nilai keuntungan dari penjualan kembali bisa diharapkan. Selain itu juga ada nilai sewanya kalau itu properti yang disewakan. Kemudian, karena sekarang lagi resesi ya, kita manfaatkan momentumnya karena banyak properti harga diskon, banyak yang butuh uang atau ada juga NPL atau non-performing loan. Suku bunga kredit kebetulan sekarang sedang turun ya. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk membeli dengan kredit.
kalau kita tidak punya cash ya. Proporsi investasi untuk properti juga harus diperhatikan karena properti ini tidak liquid. Investasinya harus lebih dari 5 tahun untuk tujuan keuangan jangka panjang dan jangan lebih dari 50% total aset investasi kita. Akan aku jelaskan lebih lanjut secara detail ya. Investasi properti sebaiknya jangka panjang ya, kira-kira lebih dari 5 tahun. Karena apa? Ini bukan aset yang mudah dijual, harganya kan tinggi. Semakin lama kita miliki, imbal hasilnya bisa semakin besar. Jadi kita harus sabar menahan ya. Jadi jangan kayak aku waktu beli kios yang di pusat perbelanjaan itu, karena aku nggak sabar, jadinya aku nggak dapat return yang lebih tinggi. Aku kehilangan kesempatan itu. Kemudian untuk tujuan keuangannya sebaiknya yang jangka panjang. Apa sih tujuan keuangan jangka panjang itu? Bisa untuk dana pendidikan, dana pensiun, dan juga untuk warisan. Investasi untuk properti sebaiknya tidak mencapai 50% dari total investasi kamu. Jadi dalam investasi kita tuh harus membagi-bagi ya, mendiversifikasi ke berbagai jenis investasi dan beda-beda jangka waktunya serta risiko investasinya. Jadi ada yang harus kita taruh di deposito atau di saham, jangan semuanya di properti. Ada 2 tujuan investasi dalam bentuk properti. Apa aja itu ya? Aku jelaskan di sini. Yang pertama, capital gain. Jadi kita membeli properti dengan kenaikan harga yang menguntungkan saat dijual kembali. Kedua, pendapatan sewa. Kita membeli properti yang kita sewakan. Jadi nanti kita akan dapat pendapatan setiap bulan atau setiap tahun. Jadi itu ya, 2 tujuan investasi properti tadi. Capital gain atau pendapatan sewa. Kalau ingin capital gain, sebaiknya pilih rumah tinggal. Misalnya nih rumah dengan harga diskon dari penjual yang butuh uang atau overcredit bank atau NPL. Berikutnya, tanah atau bangunan yang lokasinya strategis. Misalnya di daerah padat penduduk, dekat fasilitas umum, ada rencana pengembangan infrastruktur ke depannya mungkin ya. Contohnya seperti itu. Kalau kamu pengen pendapatan sewa dari properti, pilih rumah kos atau rumah petak. Kos-kosan yang ada di sekitar kampus, sekolah, perkantoran, dan daerah padat penduduk. Atau apartemen di daerah padat penduduk, dekat fasilitas umum, ada rencana pengembangan infrastruktur ke depannya. Terus kalau ruko atau kios, pilih daerah yang ramai seperti pusat bisnis atau niaga, atau yang padat penduduk. Kriteria yang paling penting kalau memilih properti adalah lokasi. Nah, ini aku jelaskan lebih detail untuk setiap jenis properti ya. Untuk rumah tinggal atau tanah, pilihlah yang dekat fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, pasar, taman, dan rumah ibadah. Kemudian aksesnya mudah ke pusat bisnis atau niaga. Misalnya, jalan utamanya lebar, ada transportasi umum, dan menuju jalan tol juga ada. Berikutnya, posisi rumah harus diperhatikan ya, arah hadapnya kemana. Lebar depan tanahnya berapa, lebih tinggi nggak dari jalan, lebar jalan depannya berapa, dan jauh dari pembuangan sampah. Lebih bagus lagi kalau kita bisa dapat yang posisinya di ujung jalan, biar dapat tanah lebih. Dan jangan yang tusuk sate, tanah ngantong, kadang banyak yang suka ya. Terus biar gampang ngejual lagi, pilihlah tanah atau rumah yang ukurannya kecil aja. Dan harus diperhatikan lagi air tanahnya apa dan ada akses kabel optik buat internet enggak. Untuk apartemen, pilih yang dekat atau punya fasum seperti rumah sakit, sekolah, pasar, taman, fitness center, dan rumah ibadah. Kemudian dekat dengan pusat bisnis atau niaga seperti perkantoran, kampus, dan sekolah. Posisi apartemen kita juga diperhatikan hadapnya kemana. Kalau ke timur kan dapat matahari, dekat dengan lift, jangan terlalu tinggi, dan jauh dari pembuangan sampah bau ya. Kemudian nilai sewanya dan prospek penyewanya bagus nggak? Maintenance fee-nya tinggi nggak? Ada komunitas penghuni nggak? Biar membantu kita kalau ada masalah. Terus developernya bonafit nggak? Ada prosedur kebakaran dan gempa bumi nggak? Itu penting banget loh ya buat apartemen, karena adalah bangunan yang tinggi ke atas. Berikutnya, untuk rumah kos atau rumah petak, pilih yang dekat atau punya fasum. Sama seperti tadi ya, rumah sakit, sekolah, pasar, taman, rumah ibadah. Aksesnya ke pusat bisnis atau niaga bagus nggak? Daerah padat penduduk dan ada transportasi umum. Posisinya untuk rumah kos sebaiknya ventilasi dan sinar mataharinya bagus ya, lingkungannya aman dan jauh dari pembuangan sampah. Plusnya lagi kalau nilai sewa dan prospek penyewanya bagus dan ada sumber air tanah atau PAM yang baik.
Yang terakhir, ruko atau kios. Yang utama syaratnya adalah lokasi. Dekat pusat bisnis atau niaga, daerah padat penduduk, atau kios di pusat perbelanjaan yang strategis. Posisi untuk ruko nih penting ya, harus mudah dilihat. Ada parkiran di jalan utama atau jalur yang ramai. Untuk kios, perhatikan ya, harus mudah dilihat juga nih. Ada di sudut tusuk sate atau dekat eskalator atau lift. Jalur depan kios pilih yang ramai, misalnya dekat supermarket atau restoran. Jadi pengunjung di situ nanti akan mampir ke kios itu. Tips tadi belum cukup, aku kasih tips tambahan ya. Yang pertama, sesuaikan dengan kemampuan. Sesuaikan dengan budget kamu. Bila memang terpaksa harus beli dengan KPR, usahakan cicilan bulanannya nggak sampai 35% dari penghasilan kamu, termasuk hutang lainnya ya ini ya. Yang kedua, perhitungkan pajak dan biaya lain. Jadi kita harus siapkan juga nih dana untuk pajak jual beli, balik nama, PBB, biaya notaris, dan asuransi seperti asuransi kebakaran dan gempa bumi ya. Terakhir, manfaatkan aset yang produktif. Kalau kamu sudah punya aset pertama nih yang sudah jadi milik sendiri ya, nggak kredit lagi, kamu bisa gunakan untuk agunan pembelian aset kedua. Pendapatan sewa dari aset pertama bisa dipakai buat cicilan KPR aset yang kedua. Gimana? Banyak banget kan tips dari aku? Semoga bisa bermanfaat ya. Kalau teman-teman ada yang punya tips lain, mohon di-share dong di kolom komentar supaya bisa berbagi ke teman-teman semua dan ke aku juga. Nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Terima kasih ya udah nonton video aku sampai habis. Please share sebanyak-banyaknya ke keluarga dan teman-teman supaya aku bisa menjangkau lebih luas lagi dan semakin bermanfaat. See you on the next video.